Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitriana Putri, NIM 1931310147 dari mahasiswa IAIN Surakarta, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah. Di sini saya akan membawakan tentang mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Sosial emosional anak usia dini adalah terdiri dari dua, yaitu emosi dan sosial. Merupakan rangkaian proses pada anak-anak dalam memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, menetapkan dan mencapai tujuan positif, menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap orang lain, membangun dan memelihara hubungan yang positif, membuat keputusan, bertanggung jawab, dan mengenali situasi interpersonal efektif. Berkenaan dengan emosi, sama saja kita berbicara dengan perasaan. Perasaan individu setiap detiknya mengalami perubahan. Beberapa ahli mengatakan bahwa ada dua jenis emosi yang cenderung muncul dalam diri kita, yakni emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif diantaranya yaitu sabar, lucu, ceria, senang, bahagia, suka, cinta, sayang, dan sebagainya. Sedangkan emosi negatif diantaranya yaitu tidak sabaran, suka marah, curiga, cemas, cemburu, takut, sedih, benci, dan sebagainya. Perasaan setiap individu terbentuk atas dasar hal yang bersumber dari dalam maupun dari luar diri kita sendiri, dan memberikan pengaruh yang sangat implisit dalam jangka waktu yang baik, cepat, maupun lambat sesuai dengan kesiapan penerima di dalam diri individu itu sendiri. Santrok mengemukakan bahwa emosi dipengaruhi oleh biologis dan pengalaman di masa lampau. Artinya, bahwa setiap seorang dapat menunjukkan perilaku marah, senang, bahagia, dan lain-lain karena pengalaman yang telah dia alami. Misalnya, ketika anak merasa ketakutan melihat kucing, bisa saja ia teringat dengan pengalaman yang pernah dia alami saat ia dicakar kucing, hingga ia merasa waspada terhadap kucing tersebut. Ia merasa takut kejadian itu terulang kembali. Nah, itu salah satu contoh uh, bahwa emosi itu dipengaruhi oleh biologis atau pengalaman pada masa lampau. Kemampuan mengelola emosi diri anak usia 5-6 tahun cenderung dapat tercermin sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenal emosi diri anak maupun mengenal perasaan positif maupun negatif yang terjadi pada diri sendiri. Hal tersebut capaian dari mengenal emosi diri antara lain mampu mengetahui rasa senang pada diri sendiri, mampu mengetahui rasa sedih dalam diri sendiri, rasa marah, dan sebagainya. Perilaku yang muncul dari hal tersebut diantaranya anak merespon dengan ekspresi terhadap objek atau yang ditunjukkan pada saat itu. Mereka merespon dengan sikap yang khawatir, kesal, sedih, bahagia atas apa yang guru sampaikan. Adapun 3 aspek untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengelola emosi dirinya sendiri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi sesuai dengan situasi dan kondisi dirinya. Yang kedua yaitu kemampuan anak dalam memanfaatkan emosinya sendiri secara positif, dan kemampuan pertahankan diri anak itu sendiri dalam berbagai bentuk posisi personal anak saat itu. Kemampuan mengatur emosi sesuai dengan situasi dan kondisi dirinya. Yang dimaksud yaitu dengan situasi dan kondisi dirinya saat itu merupakan penataan emosi yang disesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi diri untuk melakukan setiap perilaku yang positif. Terdapat dimensi sikap anak yang harus dimiliki antara lain yaitu mampu menunda rasa senang, mampu bertindak dan mampu bertindak sesuai dengan tindakannya. Kemampuan tersebut akan membuahkan perilaku anak
perilaku anak seperti mau menunggu giliran bermain dengan temannya, eh, anak memperhatikan cara temannya bermain ketika menunggu giliran permainan, dan juga anak membereskan peralatan permainannya setelah selesai bermain. Kemampuan anak dalam memanfaatkan emosi sendiri secara positif. Kemampuan dalam memanfaatkan emosi secara positif merupakan penggunaan emosi uh, diri pada hal yang positif. Terdapat dimensi sikap anak yang harus dimiliki di antara lain, yaitu anak mampu mengungkapkan hasrat maupun menggerakkan hasrat yang untuk berperilaku positif dari segala perasaan diri. Kemampuan tersebut akan muncul perilaku anak meminta izin kepada guru sebelum melakukan kegiatan, anak berdoa sebelum melakukan kegiatan, uh, anak berdoa dan bersyukur setelah melakukan kegiatan, anak mau berbagi dengan temannya, anak berani mengacungkan jarinya, dan juga uh, anak berani maju untuk mencoba setiap kegiatan. Anak berani maju untuk mencoba setiap kegiatan yang ditawarkan oleh guru. Anak juga melakukan kegiatan lain yang positif saat menunggu giliran bermain. Anak mampu membuat karya tanpa adanya perintah dari guru. Anak tertawa ketika dalam proses penyelesaian tugas terjadi hal yang lucu atau menyenangkan. Nah, seperti itu dimensi kemampuan anak dalam memanfaatkan emosi yang positif. Aspek yang terakhir yaitu memiliki pertahanan diri dalam menghadapi setiap persoalan. Memiliki pertahanan diri dalam menghadapi setiap persoalan merupakan suatu hal yang bertujuan untuk menyelesaikan segala masalah pada diri. Sikap yang harus dimiliki adalah anak akan mampu bersikap waspada maupun mempertahankan gagasan ataupun mampu menghadapi persoalan. Kemampuan akan munculnya perilaku yang muncul dari kemampuan tersebut, yakni anak menjaga alat permainannya sendiri supaya tidak sulit untuk dibersihkan. Anak bersikap hati-hati saat bermain, dan juga anak tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, sikap tersebut yaitu memiliki pertahanan yang mencerminkan memiliki pertahanan diri dalam menghadapi setiap persoalan. Nah, sebagai contoh pembelajaran di sini, saya mengambil tema yaitu menanam tanaman di lingkungan sekolah. Nah, dalam video itu menampakkan anak di mana anak dapat bertanggung jawab, dapat bersosialisasi dengan lingkungan, dapat bekerja sama dengan lingkungan, dan dapat mengetahui apa sih makna menanam tanaman bagi diri kita sendiri. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mengambil pembelajaran tentang menanam tanaman di lingkungan sekolah. Nah, menanam tanaman di lingkungan sekolah itu dapat mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, yaitu dengan aktivitas berkebun. Nah, aktivitas berkebun merupakan cara mudah bagi anak untuk belajar mengenai tanggung jawab. Hal ini karena anak harus belajar untuk merawat tanaman, mulai dari menanam, menyiram dengan air, serta menyingkirkan hama. Kita bisa membantu anak dengan membuatkan jadwal harian untuk merawat kebun, untuk meningkatkan aktivitas anak dalam berkebun. Tidak hanya mengajarkan tanggung jawab, kita juga dapat mengambil yaitu pentingnya merawat lingkungan. Menjaga tanaman agar tetap hidup dan tumbuh akan membantu menyadarkan anak pentingnya merawat lingkungan. Anak akan menyadari bahwa pentingnya menjaga lingkungan tetap sehat untuk menghasilkan sumber pangan dari tumbuhan yang sehat. Kita sebagai guru dan orang tua juga dapat menjelaskan konsep-konsep lain terkait lingkungan seperti polusi dan pemanasan global. Juga kita dapat menjelaskan tentang betapa pentingnya oksigen bagi tubuh kita. Tidak hanya mengajarkan tanggung jawab dan pentingnya merawat lingkungan, kita juga bisa mengambil yaitu kesabaran dalam menanam tumbuhan.
Pertumbuhan tumbuhan mulai dari bibit hingga berbuah akan membutuhkan waktu. Selama menunggu proses pertumbuhan tanaman, inilah anak akan belajar untuk bersabar. Sebab dengan proses yang lambat, inilah anak akan memahami bahwa untuk mendapatkan hasil tanaman yang baik juga diperlukan proses yang cukup panjang. Kegiatan menanam tanaman di lingkungan sekolah sudah berjalan dengan baik sesuai sosial emosional anak usia 5-6 tahun. Hal ini dapat ditandai dengan anak mampu bekerja sama dengan temannya, anak mau berbagi dengan temannya, dapat mengendalikan marah secara lebih baik, dapat menolong teman, dapat mengendalikan diri sendiri dan orang lain, meminta maaf dan menerima maaf. Selain itu, juga anak sudah mau menunggu giliran, tidak memilih teman, kepekaan terhadap perasaan orang lain, perasaan kesepian, cemas, dan selalu ingin diperhatikan sudah berkurang. Kemampuan sosial emosional anak sudah baik karena disebabkan oleh pembelajaran di luar kelas yang sudah menarik. Dengan demikian, dalam upaya meningkatkan kemampuan sosial emosional tersebut dapat dilakukan melalui proses belajar dengan menanam tanaman di lingkungan sekolah, entah pohon maupun sayur mayur, yang membuat anak merasa lebih akrab dengan temannya, saling tolong-menolong, senang, nyaman, dan aman. Melalui metode proyek khusus dengan kegiatan menanam tanaman hijau, diharapkan anak dapat mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya, bertingkah laku sesuai tuturan masyarakat, maupun menyesuaikan diri dengan orang sekitar, mengenal emosi, merasakan emosi, mengelola emosi marah secara lebih baik, dan sosial emosional yang lebih baik, baik di dalam keluarga, guru, maupun teman sebaya. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan sosial emosional sangat penting bagi anak usia dini, dikarenakan jika sosial emosional baik, maka anak akan mampu bertingkah laku sesuai dengan norma, emosi, nilai, dan harapan sosial emosional itu sendiri.